Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saidi Abdillah dari kelas Meteorologi 5D di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembagian satelit berdasarkan orbit. Pada video ini, kita akan membahas tentang beberapa poin dari pembagian satelit berdasarkan orbit. Yang pertama, pengertian orbit dan satelit. Yang kedua, jenis satelit. Yang ketiga, slot orbit satelit. Pada pembahasan pertama, kita masuk ke dalam pengertian orbit dan satelit. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya pengertian dari orbit dan satelit? Pengertian orbit dalam ilmu fisika disebut garis edar atau suatu orbit adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh dari gaya gravitasi. Gravitasi melakukan ruang layaknya bola melengkungkan karet dan membuat benda di sekitarnya bergerak lurus di area lingkaran. Sedangkan kata satelit berasal dari kata Latin satellis yang diartikan pelayan atau seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Sedangkan secara ilmiah, satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal. Pembahasan berikutnya adalah jenis satelit. Secara umum, satelit terbagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Contoh satelit alami adalah bulan, sedangkan contoh satelit buatan adalah satelit palapa. Kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu slot orbit satelit. Istilah slot orbit satelit sendiri menunjukkan lokasi tertentu pada orbit satelit. Di dunia satelit, setiap satelit di luar angkasa akan memiliki slot orbitnya sendiri-sendiri agar tidak saling bertabrakan. Satelit bergerak di angkasa mengelilingi bumi atau revolusi dengan kecepatan tinggi agar tidak jatuh ke permukaan bumi. Satelit juga mengalami gaya gravitasi, terutama gaya gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Berdasarkan ketinggian dari garis edarnya atau orbit, satelit dibedakan menjadi tiga jenis antara lain Geostationary Earth Orbit atau GEO, Medium Earth Orbit atau MEO, Low Earth Orbit atau LEO. Pertama, kita akan membahas tentang Geostationary Earth Orbit atau GEO. GEO merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Secara tidak langsung, bisa dibilang satelit tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama persis dengan kecepatan rotasi bumi. Sehingga satelit terlihat seolah-olah diam jika dilihat dari permukaan bumi. Karakteristik satelit GEO. 1. Satelit akan mengelilingi orbit dalam waktu selama 23,9 jam, hampir sama dengan rotasi bumi. Kedua, karena kecepatannya di orbit yang sama dengan kecepatan rotasi bumi, maka satelit pada orbit GEO seakan diam dan selalu pada posisinya. Jadi, apabila satelit berada di atas Indonesia atau negara lainnya, satelit tersebut akan selalu di atas negara tersebut. 3. Latensi waktu yang dibutuhkan untuk perambatan gelombang dari bumi ke satelit dan kembali lagi ke bumi membutuhkan waktu selama 250 ms hingga 1 detik. 4. Memiliki area cakupan yang luas, hanya perlu beberapa satelit untuk mengcover seluruh bumi. Yang kelima, satelit yang berada pada orbit GEO berada dalam satu ring tunggal di atas ekuator atau khatulistiwa, sehingga slot untuk satelit GEO sangat terbatas. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu satelit Medium Earth Orbit atau MEO. Merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2000 sampai 35.000 km dari bumi. Lebih rendah dari orbit GEO karena lebih dekat dengan permukaan bumi. Periode satelit dalam mengelilingi orbit akan semakin tinggi, sehingga jika dilihat dari permukaan bumi, satelit akan tampak terus bergerak. Berikut ini beberapa karakteristik satelit yang mengorbit pada MEO. 1. Satelit akan selesai mengelilingi orbit lebih cepat dari rotasi bumi dalam waktu 5-12 jam per satu kali putaran, karena kecepatan satelit pada orbit MEO sekitar 19.000 km per jam. Kedua, karena kecepatan orbitnya lebih cepat daripada rotasi bumi, maka satelit akan tampak bergerak jika dilihat dari bumi. Yang ketiga, latensi waktu yang lebih rendah dibanding GEO, yaitu sekitar 50-150 ms. Keempat, memiliki area cakupan yang lebih kecil dibanding GEO, sehingga jumlah satelit yang dibutuhkan untuk mengcover bumi bisa puluhan satelit. Yang kelima, satelit yang berada pada orbit MEO dapat memiliki lintasan yang berbeda, tidak harus berada di atas ekuator, dapat menyilang, atau bahkan melewati kutub utara atau kutub selatan. Orbit MEO ini biasanya digunakan untuk satelit-satelit penginderaan atau pengolahan citra, cuaca, dan lain-lain, termasuk juga sistem satelit GPS atau Global Positioning Satellite
milik Amerika yang berada di ketinggian 20.000 km atau GLONASS Global Navigation Satellite System milik Rusia yang berada di ketinggian 19.000 km. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu Satellite Low Earth Orbit atau LEO. Merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500-2000 km di bawah orbit MEO dari bumi. Memiliki karakteristik yang mirip dengan orbit MEO, di mana periode satelit dan mengelilingi orbit lebih cepat daripada rotasi bumi. Satelit yang mengorbit pada LEO memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Satelit akan selesai mengelilingi bumi dalam waktu 1,5 jam atau sekitar 16 kali dalam sehari dengan kecepatan 27.000 km per jam. 2. Dengan kecepatan tersebut, satelit ini akan tampak bergerak jika dilihat dari bumi. Yang ketiga, latensi waktu paling rendah di antara satelit GEO dan MEO, sekitar 20-40 ms. Keempat, area cakupan paling kecil jika dibandingkan GEO dan MEO, membutuhkan jumlah satelit yang lebih banyak untuk area yang sama dengan satelit GEO. Yang kelima, satelit yang berada pada orbit LEO juga dapat memiliki lintasan yang berbeda, tidak harus berada di atas ekuator, dapat menyilang atau bahkan melewati kutub utara dan kutub selatan. Orbit LEO ini biasanya digunakan untuk satelit dengan sistem telekomunikasi bergerak pada mobile, seperti sistem satelit Indium dan Globalstar. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan seksama. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen apabila ada kekeliruan atau kesalahan maupun kritik dan saran. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas satelit cuaca dengan dosen pembimbing Pak Nofriya Sagita, SSI MSI. Wabillahi taufiq.